Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi kita di Nida Podcast. Kali ini kita di segmen Dunia Pondok. Ini segmen khusus membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Nida Salam, baik yang formal ataupun non-formal. Di kesempatan kali ini kita akan membahas spesifik tentang pondok pesantren Nida Salam Putri. Sebelum kita masuk ke hal-hal mendetail seperti kurikulum dan lainnya, seperti biasa, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana sejarahnya pondok ini bisa terbentuk. Sudah bersama saya, Al-Ustadz Abdul Abbas Tabrani, hafidhullah ta'ala. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah. Kita langsung mulai aja nih Ustadz. Dari pertanyaan pertama ini Ustadz, bagaimana sih sejarah awal kok bisa ada pondok pesantren di Darussalam Putri ini gimana Ustadz? Ya, jadi dulu kita itu kan pertama kali membuat pondok pesantren Nida Salam Putra. Itu di Uradesa Putra dan Tartib Duat dengan hasil yang Masya Allah lah. Kita Alhamdulillah bangga dengan hasilnya itu. Tadi Budua itu penyiapan kaderisasi. Pengkaderan dai kan itu. Setelah berjalan waktu sampai akhirnya murid-murid kita sudah pada pulang, sudah pada ngajar. Setelah itu mulailah saya berpikir untuk mendirikan pondok pesantren putri dengan copy paste dari pondok putra. Copy paste apanya nih Ustadz? Jadi sistemnya kita itu mau kemana kan gitu loh. Kalau pondok yang putra itu mempersiapkan kader, demikian juga pondok putri pun harapannya juga bisa mempersiapkan kader-kader pendidik pondok putri kan itu loh. Kenapa? Karena kita melihat di lapangan itu pendidik dari kalangan putri itu sangat jarang, sangat dibutuhkan gitu. Kebanyakan ustadz itu ya mesti laki-laki kan itu. Jarang ustadzah yang memang memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Bukan hanya Al-Quran, Al-Qurannya bagus. Kemudian juga bisa bahasa Arab, baca kitab, demikian juga belajar fikih, belajar akidah. Ini kan sangat jarang yang bisa seperti itu gitu. Tapi kalau pengajar Al-Quran kan banyak di mana-mana kan, ustadzah yang Al-Quran kan banyak. Nah, karena kita melihat kebutuhan itu, akhirnya ini menjadi motivasi kita untuk mendirikan pondok putri itu seperti itu. Jadi muaranya dari situ, muaranya karena kita pengen mengkader ya pendidik-pendidik yang ya insya Allah punya ilmu yang kualitasnya bagus, tetapi dari kalangan akhwat, dari kalangan perempuan kan, bukan dari kalangan putra. Kalau kalangan putra insya Allah sudah banyak lah kader-kader kita gitu. Jadi motivasi awalnya karena itu Ustadz ya? Ya. Semangatnya kaderisasi juga kaderisasi ya. Dan akhirnya ketika ini sifatnya itu kaderisasi, maka waktu itu kaderisasi itu awalnya harus saya pegang sendiri. Ini Ustadz berpikir kalau kaderisasi Ustadz ini harus pegang sendiri. Harus sendiri gitu. Sampai kita melahirkan murid. Karena nanti muridlah yang akan melanjutkan kan gitu. Kayak pondok putra kan kayak itu kan itu. Kita yang merintis, kita yang mengajar, sampai murid-murid kita sudah mumpuni, lah pondok mereka yang melanjutkan kan gitu. Nah, pondok putri juga seperti itu. Sehingga motivasi kita itu kaderisasi, maka pondok ini pun yang harus yang melanjutkan estafet itu ya murid-murid kita gitu. Dari ya santriwati yang sekarang sudah jadi ustazah kan gitu. Dan karena kita sistemnya seperti itu, jadi pondok putra waktu itu sudah saya tinggal, yang ngajar sekarang sudah murid-murid kita sudah pada pulang dari Yaman. Setelah itu saya fokus di pondok putri. Jadi saya nerimanya itu bulan Januari. Ya itu awal kali perjuangannya berarti dari tahun kapan nih Ustaz? Jadi ceritanya itu gini, kalau pendirian pondok itu, yaitu. Jadi ada orang dari jamaah kita itu wakaf. Wakaf 2 rumah. Jadi pondok putri itu uniknya itu di tengah-tengah masyarakat. Bukan seperti pondok secara umum ya, maksudnya itu di sebuah tempat ada pagar terbatas, enggak terjadi kontak dengan masyarakat, sosialisasi enggak ada kan itu. Karena tertutup kan gitu. Kalau kita enggak, kita memang awal kali mendirikan pondok itu santriwati sudah kita biasakan untuk bermasyarakat. Karena ya wakafnya itu kita dapatnya di situ gitu. Di pemukiman. Di pemukiman. Jadi perumahan padat penduduk, ada 2 rumah yang diwakafkan. Dari situlah kita memulai pondok pesantren 2 wakaf di wakaf itu kan itu. Jadi, tapi orang yang wakaf itu saya bilang, jadi
beliau ini Pak Haji Munawir ini, beliau itu aslinya orang situ. Tapi karena beliau itu pindah, jadi beli tanah pindah, akhirnya rumah itu kosong gitu. Tapi tokoh yang dihormati dan segani di situ kan itu. Akhirnya ketika beliau itu mewakafkan tempatnya itu untuk pondok, saya bilang, ya siap. Tapi tolong saya jangan ditinggal. Saya mesti kalau ada orang wakaf itu kayak gitu. Antum mau wakaf, antum ikut ngurusi kan itu. Tapi kalau wakaf tok setelah itu ditinggal, kita nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena kita bukan orang situ gitu loh. Kita butuh orang, termasuk pondok yang di Subah, Pak Wazir kan yang wakaf, ya saya bilang antum wakaf ya antum yang ngurusi kan gitu. Nah, karena kita kalau ngurusi di sebuah tempat seperti itu nggak kenal kita berat kan itu. Itu ke strateginya lah Ustadz ya. Langsung kayak gitu. Nah akhirnya alhamdulillah beliau juga ikut mengurusi. Akhirnya beliau itu yang pendekatan ke masyarakat. Sampai alhamdulillah Pondok Putri walaupun bermasyarakat, bercampur baur plek dengan masyarakat. Alhamdulillah aman-aman gitu. Sampai sekarang bahkan banyak masyarakat itu yang memuji kita dengan ya positif lah gitu Iya, Masya Allah. Soalnya memang gini Ustadz ya, stigmanya memang kalau di masyarakat pada umumnya kan kita bisa bilang masyarakat awam itu kan kalau melihat misal Afwad bersadar atau pakaiannya menutup seluruh ibaratnya itu orangnya itu saklek, keras, nggak bisa bersosial dan yang lainnya lah itu. Nah itu semuanya kita bantah di sini. Alhamdulillah di sini santriwati kita itu sudah bisa sosial. Bahkan terkadang kalau ada tetangga yang sakit pada mengunjungi bawa hadiah. Bahkan terkadang ikut kerja bakti warga, kemudian ikut lomba-lomba 17 Agustus, membaur. Bahkan ibaratnya itu kalau bahasa sini ya, libur kalau terlalu panjang itu digoleki sama masyarakat, gelo masyarakat itu. Sehingga masyarakat sering tanya, Ustadz, kapan santrinya pulang kan? Jadi akhirnya merasa memiliki juga Ustadz ya? Ya, dan kita dekat sama masyarakat, alhamdulillah ya. Sampai saking dekatnya sama masyarakat itu beberapa ustadz-ustadz yang tinggal di sini itu pun sering didatangi sama masyarakat untuk belajar Al-Quran mereka itu. Masya Allah. Ada Ustadz kegiatannya itu, belajar Al-Quran dengan masyarakat? Baik, untuk di sini bahkan di tempat ini, di pondok ini Putri ini, kalau sore itu kita pakai untuk masyarakat. Masyarakat sekitar ini? Masyarakat sekitar. Jadi pondok ini kalau pagi sampai siang itu untuk santri belajar. Nanti sorenya itu sampai malamnya itu mereka belajarnya murojaahnya di asrama. Di aula di asrama ada. Dan kalau di sini itu sore itu dipakai untuk kegiatan masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Kayak TPQ, demikian juga kayak kajian ibu-ibu. Ya yang datang siapa? Ya masyarakat sini gitu. Bukan orang jauh-jauh, orang sini gitu. Kalau kajian untuk ibu-ibu biasanya kan hari Sabtu. Itu saya ngisi sendiri ya. Itu hari Sabtu itu yang datang ya ibu-ibu masyarakat sekitar gitu. Ya orang bahasanya ya bukan orang-orang yang ibaratnya kalau bahasa kita cadaran-cadaran, bukan orang biasa. Tapi alhamdulillah mereka mau belajar agama, itu kan kita bersyukur sama Allah. Artinya tadi itu saja ya berawal dari wakaf dari salah seorang Ustaz di Pak Munawir ya, yang ternyata memang kondisinya kan berada di pemukiman Ustaz. Tadi Ustaz buka pondok di situ belajar. Dan masyarakat santriwati di Sangbar itu sebenarnya bukan sudah kurang, bukan. Bahkan justru itu sebagai titik balik masyarakat sekitar dan sambil kita orang-orang yang cadaran bisa bergabung. Dan masya Allah lah, santri kita itu karena mereka jajannya juga di luar ya, maksudnya itu mereka juga jajannya di warga. Akhirnya pada jajan di sana sampai terkenal lah di sini tuh di kompleks ini warga sini itu kalau sama Pondok Putri, masya Allah lah banyak memuji kali itu. Ya, jadi seperti akhirnya dari situ kita mulai berjalan pondok pesantren. Waktu itu muridnya sih belum banyak, 10 orang. Tapi saya ambil yang dewasa-dewasa, lulusan SMA, dan itu semuanya gratis. Saya gratiskan semua gitu. Dan saya sendiri yang ngajar. Waktu itu saya sendiri, ajar saya sendiri kan. Gitu. Kenapa? Karena mereka nanti akan jadi kakak kelas. Nah, bulan Juli tahun ajaran baru kita menerima anak SMP SMA. Terus siapa yang akan menjaga mereka, mengasuh mereka? Ini kakak kelasnya ini. Kakak kelasnya itu yang sudah belajar sama kita, yang sudah kita kaderkan gitu. Akhirnya dari sini juga mereka ini terus belajar sampai ada di antara mereka yang masya Allah di Al-Quran bagus, kita kirim. Kita kasih beasiswa, kita kirim untuk belajar sama Syekhoh dari Yaman kan gitu. Sehingga benar-benar nanti bacaan Qurannya ya bagus kan gitu. Nah akhirnya sekarang sudah pulang, sudah fokus untuk mendidik santri untuk ya Al-Qur'annya kan itu. Nah, demikian juga yang santriwati untuk diniyahnya itu sekarang sudah ngajar juga.
Jadi mereka yang ngajar misalkan Al-Quran, bahasa Arab itu sudah mereka semua gitu, murid-murid kita dulu gitu. Jadi itu sistem program kaderisasi kita itu seperti itu. Sehingga murid kita yang lulus itu diharapkan dia itu ya sudah harus siap terjun dakwah, mengajar itu sudah bisa. Iya. Jadi artinya memang secara nggak langsung pun dia belajar di situ juga akhirnya jadi skill dia untuk mengajar saja. Ya. Kemudian juga mendidik adik kelasnya ini kan kayak keterampilan yang Ya. dibutuhkan untuk Dan itu memang jadi gini, terkadang ya orang itu punya ilmu, cuma karena tidak ada ruangan untuk latihan mengajar, akhirnya punya ilmu tapi nggak bisa menyampaikan. Ya kan? Kenapa? Karena menyampaikan ilmu, mengajar itu kan butuh kebiasaan. Nah, rupanya dengan diajarkan dari awal, belajar ngajar, belajar bantu adik kelas yang punya masalah, itu Masya Allah. Akhirnya mereka itu mulai dewasa. Jadi rupanya kedewasaan itu muncul ketika menghadapi banyak masalah kan itu. Nah, menghadapi banyak masalah itu ya ketika menghadapi murid-murid yang bermasalah kan itu. Akhirnya kan mulai kedewasaan muncul bagaimana menyelesaikan itu kan itu. Sehingga awalnya memang kita dari rumah itu 2, sampai sekarang alhamdulillah kita sudah, kalau dikumpulkan itu berarti kita itu sudah ada 7 rumah. Sekarang ini Bang ya. Berarti sebelum masuk ke sana tadi dari 2 rumah itu Ustadz mengajar sendiri, kemudian lulusan santriwatinya ini yang dikirim ke sana, kemudian berkembang santrinya semakin banyak. Akhirnya kita alhamdulillah punya uang juga dari donatur, kita beli rumah sebelahnya. Kemudian kita beli rumah juga sebelahnya untuk asrama, sehingga asrama mulai kita besarkan. Kemudian alhamdulillah ada wakaf juga di sini. Ini tempat kita ini juga wakaf dari jamaah saya juga. Namanya Bu Azizah. Beliau itu punya 2 rumah, 2 kapling lah di sini kosong. Kemudian diwakafkan ke saya, akhirnya alhamdulillah terbangunlah bangunan ini kan itu. Jadi ya memang kita kalau saya ya memang prinsipnya untuk bikin pondok pesantren itu yang pertama saya pikirkan itu adalah SDM. Sedangkan fasilitas itu nanti akan mengikuti gitu. SDM kita siapkan dulu, ketika SDM-nya semakin naik, fasilitas semakin naik. Mungkin prinsip ini berbeda dengan beberapa pondok misalkan. Kalau beberapa lembaga pendidikan itu kan mungkin bangunannya dulu yang baik. Bagus dulu bangunannya, setelah itu baru menyiapkan pengajar di SDM. Kalau saya tidak. Kalau saya memang SDM-nya dulu yang saya siapkan gitu. Bangunan itu terkadang masih sederhana, enggak ada masalah lain. Kenapa? Karena kalau bagi saya rupanya melahirkan SDM yang berkualitas itu lebih berat daripada mewujudkan bangunan yang bagus kan. Maksudnya gini ya, bangunan itu kan bisa diperindah mudah lah. Tinggal datangkan arsitek saja, punya uang diperindah gampang lah. Tapi untuk memperbaiki seseorang manusia, sampai kita punya seorang ustadz yang dedikasinya tinggi, kemudian loyalitas, kemampuannya juga bagus, itu kan nggak mudah. Mungkin kita bisa ngambil ustadz dari luar ya, yang pinter-pinter, tapi belum tentu loyal sama kita. Mungkin mereka mau ngajar di kita karena ya belum ada job yang lain kan. Coba kalau ada pekerjaan yang lebih zen gajinya, mungkin kita ditinggalkan. Nah akhirnya karena dedikasi ini yang kita cari itu dedikasi yang tinggi kan dalam pendidikan. Nah itu kalau saya melihat itu hanya bisa didapatkan dari murid yang kita didik. Murid sendiri gitu loh. Dimana kita itu menjadikan dia kayak anak kita sendiri. Bahkan waktu itu kita biayai gratis, kemudian kita didik menjadi orang yang hebat. Mesti dia akan dalam hatinya itu bagaimanapun ya akan balas jasa lah. Ada keterikatan. Walaupun bukan balas jasa ke ustadznya lah itu, bukan kita, tapi ke pondok, rumah dia itu. Sehingga mungkin dia ditawari di pondok yang lain dengan gaji yang lebih tinggi pun tidak, karena dia tetap ada ikatan hati kan itu dengan pondoknya dia dulu kan itu. Dan mungkin dampaknya juga akhirnya ketika dia mengajar itu memang tulus lah ya. Artinya memang motivasinya memang karena dia pengen membagikan ilmu yang dia punya. Ya. Karena saya lihat beberapa kejadian itu banyak murid-murid kita yang ditawari di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi itu nggak tertarik. Dan itu sudah sering kita mendapatkan ustaz-ustaz kita itu seperti itu. Gitu. Ini menunjukkan apa? Berarti alhamdulillah pendidikan kita kaderisasi itu insya Allah lah Mas Eko ada hasilnya lah. Iya, jadi memang kaderisasi itu
hasilnya itu nggak cuma matang secara ilmu aja, tapi matang secara bersikap, cara mendidik, kemudian juga bersosialisasi sama masyarakat sekitar. Dan itu dipelajari di dalam pondok. Mungkin kalau di beberapa tempat kan di pondok itu fokuskan untuk belajar agamanya dulu lah gitu. Nah terus bagaimana kemasyarakatan ya nanti ketika dia pulang kan gitu. Ya, demikian juga bagaimana cara mengajarnya, cara ngopeni orangnya gitu loh. Nah itu mungkin nanti kan itu. Tapi kalau di kita enggak, semuanya dipelajari sih. Jadi ya seperti itulah pondok kita, insya Allah kaderisasi kita ya dengan sistem yang kita jalankan itu insya Allah lah. Insya Allah. Kalau secara konsep sendiri, dengan semangat yang dikeluarkan pemerintah kaderisasi saja. Kalau misalnya dari konsep pendidikannya seperti apa? Apa misalnya seperti pondok formal pada umumnya atau? Ya enggak, kita tetap di sini itu ijazah ada. Kita kejar paket kan itu, PKBM. Demikian juga pelajaran umum itu ada juga di sini gitu. Cuma memang sistem yang kita pakai itu sistemnya mulazamah. Ya seperti Pondok Putra gitu loh. Sama gitu. Cuma mungkin grade-nya kita turunkan karena kemampuan, kalau bagi saya lihat ya, kemampuan pemahaman untuk Pondok Putra sama Pondok Putri itu berbeda. Mungkin kalau secara hafalan Quran itu Masya Allah Pondok Putri. Tapi kalau secara pemahaman setelah kita uji coba itu rupanya mereka tidak sama, tidak bisa disamakan dengan Pondok Putra. Sehingga akhirnya grade-nya kita turunkan gitu. Tapi sistemnya sama. Sistemnya mulazamah. Mungkin bisa sedikit aja tentang mulazamah ini. Apa sih usaha mulazamah ini? Barangkali ada teman kita yang masih belum paham. Jadi mulazamah itu sistem di mana murid itu mengikuti guru. Mengikuti guru, benar-benar kayak guru itu kayak suri toladan, guru itu kayak orang tua gitu. Ya, sehingga dia itu belajar dari gurunya bukan hanya belajar dari ilmunya saja, tapi belajar dari adabnya, belajar dari semualah sama guru itu. Kemudian juga sistem mulazamah itu sistem yang harus tadarruj bertahapnya gitu. Harus ada tahapan dalam belajar. Demikian juga tidak boleh banyak pelajaran supaya tidak rancu nanti pemikirannya kan itu. Sehingga setelah kita coba dengan banyak sistem, kita dulu uji coba dengan sistem banyak lah itu. Tetapi setelah banyak kita uji coba, kita mendapatkan memang hasil yang sangat memuaskan itu ketika kita pakai sistem mulazamah. Ya. Jadi seperti yang tadi disinggung di awal saja, ibaratnya memang sistem mulazamah ini secara sendirinya dia ketika dia berjalan itu tidak cuma menyiapkan seorang yang siap atau matang dalam hal ilmu, tapi juga matang dalam bermasyarakat, kemudian matang dalam bersikap kayak gitu bisa mendidik. Ini mungkin juga jarang Ustaz, karena kita melihat apalagi seorang perempuan saja. Kita tahu kan seorang perempuan itu pada akhirnya tugas dia adalah jadi madrasah pertama. Betul. Itu keterampilan menjadi madrasah pertama itu kan tidak hanya matang secara ilmu aja saja. Betul. Harus butuh kesabaran. Kemudian juga mungkin karena di pondok terbiasa nangani adik kelas. Nanti ketika sudah punya anak sudah biasa nangani masalah-masalah kayak gitu kan. Berarti itu memang secara nggak langsung sudah disiapkan. Demikian juga di sini itu ada piket masak. Otomatis santriwati sini pulang masak sudah enak-enak kan itu. Semuanya sudah di masyarakat juga nggak kaku, nggak kaget bermasyarakat. Semuanya sudah dibiasakan sejak di pondok. Jadi selain siap untuk jadi ustadzah juga siap jadi ibu yang baik atau madrasah yang baik. Itu sedikit saja tentang sejarah dan juga nilai yang dibawa dari pondok ini. Ada lagi Ustaz yang kira-kira mau disampaikan? Rupanya gini, setelah kita terjun dalam dunia dakwah itu, memang kita itu kan memiliki misi besar. Nah, misi besar kita itu kalau kita pengen mencetak muslih, orang-orang muslih, bukan hanya mencetak orang-orang soleh. Kalau mencetak orang soleh, masjid itu sudah cukup. Kajian-kajian umum itu sudah cukup kan gitu loh. Insya Allah banyak lah masa itu ikhwan-ikhwan, saudara-saudara kita yang soleh-soleh gitu, Masya Allah lah gitu. Tetapi kan bukan itu yang kita harapkan gitu loh. Kalau itu bisa lah itu di masjid. Tapi kenapa kita bikin pondok pesantren itu? Setelah kita kita masukkan diri kita ke dakwah itu karena kita pengen mencetak kader-kader yang akan melanjutkan estafet dakwah ini. Gitu. Saya potong Ustaz. Ini sebenarnya bedanya apa Ustaz antara soleh sama muslim itu? Jadi kalau soleh itu orang yang baik tapi untuk dirinya. Orang itu rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, Masya Allah lah orang itu.
amanah gitu loh. Tetapi belum tentu dia itu menjadi orang soleh untuk orang lain kan. Dia bisa memperbaiki orang lain. Memperbaiki orang lain itu belum tentu bisa kan itu. Sedangkan orang soleh itu, orang yang soleh untuk musleh itu, orang yang soleh untuk dirinya dan dia bisa memperbaiki orang lain. Mendidik orang lain kan itu. Nah itu diantara ghuraba di akhir zaman, kan badal Islamu ghuraban, Islam itu dimulai dengan yang asing, wasayaudu kama bada ghoriban, dan akan diakhiri dengan sesuatu yang asing, fatuba lil ghuraba, bahagia bagi orang-orang yang asing. Nah siapa orang yang asing? Memang hadis setelah ini banyak yang lemah gitu. Tapi ada hadis yang lebih paling bagus lah kata-kata Syalbani itu. Yaitu Rasulullah mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Orang yang ghuraba ini siapa? Orang yang bisa memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia gitu. Jadi dia itu ketika bermasyarakat, dia bukan hanya menjadi orang soleh untuk dirinya itu. Tapi bagaimana dia bisa memperbaiki masyarakat sekitarnya. Kalaupun tidak bisa memperbaiki orang secara luas, minimal keluarganya sendirilah. Anaknya, istrinya gitu loh. Minimal seorang wanita, dia nanti akan berkeluarga. Dia akan punya suami, dia punya anak. Minimal anaknya itu. Bagaimana dia itu menjadi madrasah pertama untuk anaknya itu. Nah itu yang kita inginkan dalam dunia pendidikan ini. Jadi misinya nggak cuma mencetak orang soleh aja, Ya. tapi mencetak orang muslim juga. Orang muslim. Dia bisa yaitu mencetak orang muslim itu bisa dicapai dengan tadi saya mungkin semangat kaderisasi. Ya, betul. Jadi seorang supaya bisa memperbaiki dirinya dan juga masyarakat sekitar. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas sedikit ya tentang bagaimana sejarah pondok ini bisa berdiri. Tadi Ustaz sampaikan di awal dari wakaf rumah ya yang memang kondisinya berada di permukiman masyarakat, cuman itu ternyata bukan sebuah kekurangan, itu malah justru jadi nilai tambah dan juga jadi syiar untuk agama kita. Orang-orang jadi berubah mindsetnya, orang-orang yang pakai cadar, kemudian menutup tubuhnya, awalnya stigma yang negatif, mungkin karena bermasyarakat santri di sini berubah itu, dan juga membawa semangat untuk bisa memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Itu sedikit ya tentang sejarah dan nilai-nilai yang dibawa di pondok ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ikuti kita terus di Lidah Podcast ya. Untuk lebih lanjutnya bisa subscribe ke channel kita, nanti akan ada pemberitahuan untuk konten-konten selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.